Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah mendapatkan beberapa hasil negatif dalam beberapa pertandingan pada turnamen Meltwater Champions Chess Tour Oslo Esport Cup 2022, akhirnya Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov berhasil menang pada round kelima. Ya, Grandmaster Mamedyarov menang dengan skor 3,5 berbanding 2,5 dari Grandmaster Anish Giri. Dan kali ini, admin Tarigan Catur akan mengulas partai penentu kemenangan Grandmaster Mamedyarov atas Anish Giri, bagaimana kira-kira permainannya. Di sini, Grandmaster Mamedyarov yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Anish Giri yang membuat permainan mengarah ke dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion G6, kuda F3 dan gajah G7, lalu pion E3. Rokade pendek oleh hitam dan gajah E2, lalu pion C5. Mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus. Jika putih menerima, maka pion putih nantinya tumpuk di lajur C. Itu yang tidak dimaui oleh putih, makanya putih melakukan langkah pion D5. Pion D6, rokade pendek oleh putih, dan pion E6. Kuda C3 dan benteng E8, lalu pion H3. Pion E pukul D5, pion pukul pion di petak D5, dan kuda A6, gajah D3, dan benteng B8, benteng E1, dan gajah D7, pion E4, dan pion B5. Gajah ke petak F4 dinyatakan sebagai langkah blunder oleh analisa komputer. Sebenarnya ini menurut teman-teman sekalian juga pasti ya merupakan langkah yang biasa-biasa saja. Tapi setelah balasan Anish Giri selanjutnya, maka teman-teman pasti akan mengetahui mengapa langkah ini adalah langkah blunder. Langsung saja digerakkan oleh Grandmaster Anish Giri dengan pion ancam gajah sehingga gajah mundur ke C2. Terus bagi hitam dengan pion maju lagi ke petak B4 dengan tempo ancam kuda putih sehingga kuda pindah ke petak A4. Di sini hitam terlalu terburu-buru untuk menekan ke pertahanan sayap menteri dari putih dengan langkah pion ke petak B3. Maka di sini merupakan langkah blunder yang membuat secara posisi akhirnya Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov menang lagi. Sebelumnya Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov tertinggal minus 1,5 secara posisi, tapi setelah langkah blunder Anish Giri ini maka unggul kembali plus 0,4 dari Anish Giri sehingga dapat bermain dengan nyaman di langkah-langkah selanjutnya. Pion pukul pion di petak B3, pion pukul pion di petak B3 dengan tempo ancam gajah, dan gajah ke petak D3 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda hitam pindah ke B4 berbalik mengancam gajah putih, dan kuda C3, menteri C7. Tentu saja menteri hitam ini akan terus menyokong kekuatan untuk nantinya kuda hitam bisa bermanuver ke petak C2, tapi tentu tidak akan mudah karena Shakhriyar Mamedyarov mengetahui hal tersebut. Gajah mundur ke petak H2 dan pion A5. Pion E5 ancam kuda dan mengajak pertukaran pion, lalu kuda pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D6 dengan tempo ancam menteri hitam, lalu benteng pukul benteng skak, menteri pukul benteng, dan menteri ke petak C5. Nah, ini adalah kesalahannya menurut analisa komputer. Analisa komputer menyarankan menteri pukul kuda. Coba kita lihat apakah komputer ada lanjutannya ya. Komputer ada lanjutannya dan admin Tarigan Catur akan tunjukkan. Kalau ini dilakukan oleh hitam, maka di sini hitam akan menang dari putih. Pion pukul menteri di petak C3 dan kuda pukul gajah di petak D3, lalu menteri F1, pion B2, benteng pukul pion di petak A5, pion promosi menjadi menteri,
benteng pukul kuda, menteri C2, benteng pukul kuda, benteng B1, kuda menutup, dan benteng pukul kuda, menteri pukul benteng, dan selanjutnya menteri pukul benteng. Kita lihat di sini posisinya hitam menjadi unggul 1 perwira. Makanya tadi sayang sekali di sini pemain hitam atau Grandmaster Anies Giri tidak melihat potensi menteri pukul kuda. Kalau itu yang dilakukan pasti dia menang, tapi sayangnya karena tidak melihat dengan menteri ke petak C5 lagi, maka secara posisi walaupun Grandmaster Syakhriyar Muhammadiyarov minus 2,5, tetapi ini masih cukup untuk bisa melawan sampai permainan babak akhir. Dan akhirnya kan teman-teman tahu, admin Target Catur sudah katakan kalau Muhammadiyarov menang atas Anies Giri ya. Kuda pindah ke petak E4 dan menteri C6, menteri D2, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan gajah pukul pion di B2. Kuda ancam menteri, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Pion B2 dan benteng B1, gajah F5. Ini merupakan langkah blunder menurut analisa komputer yang dilakukan oleh Grandmaster Anies Giri, yang justru membuat secara posisi Grandmaster Syakhriyar Muhammadiyarov unggul plus 3,1. Nah, menjelang permainan babak akhir, keunggulan plus 3,1 sudah besar. Makanya Anies Giri sulit untuk memberikan perlawanan di langkah-langkah selanjutnya. Benteng pukul pion di petak B2, benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah. Raja F8 dan menteri E5, pion F6, dan menteri E6. Menteri B6 ancam gajah dan gajah pukul pion di F6. Kuda pukul gajah, menteri pukul kuda skak, dan raja harus pindah ke sini ya. Karena kalau raja pindah ke sini maka menteri ke petak E7 skakmat. Makanya raja pindah ke petak G8. Menteri skak dan raja G7, menteri skak dan raja H6, lalu pion maju ke petak D7. Menteri skak di petak B1, dan setelah raja pindah ke petak H2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Anies Giri memutuskan untuk menyerah